Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5. Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5 menjadi bacaan kita dalam ibadah pada saat ini. Demikian kata firman Allah. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Inilah firman Tuhan, dan kita selalu diingatkan dengan sabda Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kekasih, persembahan hari ini adalah minggu yang ke-6 kita melaksanakan ibadah seperti ini, live streaming, karena wabah virus corona yang belum mampu diatasi sampai hari ini. Sama orang punya perasaan, seperti saya sempat WA di grup kita punya kerinduan untuk datang beribadah di gedung gereja kita ini, tetapi untuk sementara kita jalani semuanya. Tetapi selalu kami katakan, kami pendeta yang selalu memimpin ibadah dari gedung gereja ini, menyampaikan salam, kasih, dan sukacita selalu bagi jemaat. Kita tetap bersyukur sampai hari ini Tuhan tidak pernah stop menyatakan anugerah dan penyertaannya bagi kita. Pada hari Kamis malam yang lalu di Kompas TV, acara yang dipandu oleh Rosiana Silalahi, mengupas tentang situasi dan keadaan yang kita alami saat ini. Ada dua yang menjadi tema dalam acara itu. Yang pertama, sesuai dengan prediksi bahwa di negara kita ini bulan Juni ya, mungkin perlahan-lahan akan mampu diatasi penyebaran virus corona ini. Tetapi itu baru prediksi ya, belum pasti, masih dalam pertanyaan. Dan yang kedua ya, topik yang kedua adalah kapan
vaksin untuk corona ini dapat ditemukan. Kita lihat di media sekarang ini disiarkan para ahli dari beberapa negara tengah berlomba berupaya siapa yang pertama mau dapat ini vaksin untuk corona. Nah, akhir dari acara ini, dua topik ini yang menghadirkan 3 profesor. Kesimpulannya adalah belum ada jawaban yang pasti. Dan itulah keadaan yang kita alami dalam hidup ini. Situasi dan perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia biasanya dan selalu berada dalam ketidakpastian. Padahal yang orang butuh dalam hidup ini adalah yang jelas, yang pasti adanya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, ternyata memang dunia sulit untuk memberikan kepastian itu. Dan satu hal yang kita miliki adalah kita punya Allah, kita punya Yesus. Sebagaimana penekanan lagu yang disampaikan tadi Simbangu Sister, di dalam Allah dan bersama dengan Allah, disitulah ada kepastian itu. Nah, bacaan kita pada saat ini, kalau kita melihat mulai dari pasal 1 sampai pasal 3, juga berbicara tentang situasi yang sulit yang akan dialami, dirasakan oleh umat Israel, berada di dalam ketidakpastian itu. Soal perjalanan hari esok, soal kehidupan jauh ke depan, menjadi sebuah misteri dan pertanyaan. Tetapi ketika memasuki dalam konteks bacaan kita pada saat ini, disinilah menemukan kepastian itu. Kepastian yang menjadi harapan setiap umat Israel pada saat itu, juga menjadi harapan dan kerinduan kita dalam situasi sekarang ini. Orang bertanya kapan, sampai kapan, bagaimana keadaan ini akan pulih. Bangsa Israel dan juga kita sekalian di dalam firman pada saat ini menemukan jaminan dan kepastian itu. Dan bagaimana untuk semuanya? Ayat 1 dan 2. Datang ke rumah Tuhan. Ya, memang untuk situasi sekarang ini belum bisa dulu kita kumpul-kumpul banyak bersekutu di rumah Tuhan seperti ini. Tetapi akan tiba saatnya kita diundang dan datang di rumah Tuhan untuk apa? Pertama, untuk selalu mendengarkan firman. Karena hanya di dalam firman kita akan menemukan kepastian itu. Dan ketika kita mendengar firman, ya, ini seperti HP dicas. Kalau lobet, ya, orang punya iman harus selalu dicas supaya tidak kalah dengan keadaan dan apapun situasi yang kita alami. Karena sekali lagi di dalam firman kita menemukan kepastian itu. Kita mendengarkan firman dan juga diminta tentu untuk menaati firman itu. Jemaat yang kekasih, coba kita merenung dengan kehidupan yang kita jalani selama ini, bahkan sampai hari ini, di tengah-tengah situasi dan tantangan kehidupan yang kita alami, pasti akan berbeda jauh ketika kita menjadi umat yang selalu rindu untuk datang di rumahnya, bersekutu, mendengarkan firman, dan apalagi menaati firman.
Pasti akan berbeda kita menjalani kehidupan keseharian, apalagi menghadapi situasi-situasi yang berat, menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Kita menjadi kuat, malah kita lebih bisa untuk itu karena di sini ada kepastian. Dan yang kedua, ayat 3 dan ayat 4 ini adalah gambaran, dan itu yang diminta dari kita, supaya kita bersedia untuk terus dipimpin oleh Tuhan menjalani kehidupan ini, sehingga hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Artinya apa? Total serahkan hidup ini kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. 100%. Tuhan, ini kami, pimpin dan tuntun langkah perjalanan hidup kami. Sebab kalau Tuhan yang pimpin dan tuntun, tidak akan mengecewakan. Itu tadi kembali pada persoalan, ada kepastian di situ. Dan pada akhirnya kita akan menikmati anugerah terindah, sukacita besar dalam menjalani kehidupan ini. Dan digambarkan di sini, ia menjadi hakim. Hakim yang benar dan adil. Kalau ya, ya, tidak, tidak. Di situ ada kepastian. Juga dikatakan di sini, digambarkan menjadi wasit dalam pertandingan kehidupan dengan berbagai hal yang kita temui, kita alami dalam hidup ini. Dan dia juga menjadi wasit yang benar, mengarahkan seluruh perjalanan kehidupan ini sehingga semuanya menjadi pasti, dan kita akan menikmati segala kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, pada ayat 5, hidup yang penuh dengan komitmen dan kesetiaan. Dalam menjalani kehidupan ini, saudara-saudara yang kekasih, dalam segala situasi apapun yang kita alami, harus tetap kita bangun komitmen yang kokoh. Komitmen kita itu jangan menjadi komitmen yang lemah, yang mudah dikalahkan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Sebab kalau kuat komitmen itu, maka pada akhirnya kita akan menikmati lagi sesuatu yang pasti dalam hidup ini. Nah, dunia yang kita jalani dan hadapi sekarang ini berada di tengah-tengah ketidakpastian. Tetapi yang luar biasa adalah, itulah hidup beriman dan percaya kita kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah ketidakpastian ini, kita menemukan dan mendapatkan semuanya di dalam kemurahan Tuhan. Ini menjadi spirit dan memberikan harapan bagi kita untuk menjalani masa-masa sulit sekarang ini. Ada lagu yang sering kita nyanyikan, tak ku tahu kan hari esok. Begitu adanya. Ini tadi ketidakpastian, tetapi di akhir lagu itu yang kami tahu adalah hari esok selalu pasti di dalam dan bersama dengan Tuhan. Ini firman Tuhan akan menjadi berkat, menjadi sukacita, memberikan kemenangan dan harapan baru bagi kita menghadapi situasi sekarang ini dan untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Amin.